Dengan maraknya pencurian dengan senjata api ini, apakah ini berarti ada kemudahan untuk orang mengakses pembelian senjata api ini? Saya merasa amat yakin bahwa senjata api yang digunakan adalah senjata api rakitan ya, Baik. yang hasil buatan dari beberapa tempat di Indonesia lah begitu ya. Nah, sebagai senjata rakitan memang amat diragukan akurasinya kalau misalnya ditembak dari jarak jauh. Tapi seperti halnya yang terjadi pada kasus di Palmerah kemarin, itu kan ditembak dalam jarak 1-2 meter dan untuk itu maka rakitan pun nggak apa-apa ya. Paling tidak bisa mengeluarkan suara yang nyaring, lalu kemudian tongkrongan yang juga mengerikan begitu ya, dan juga bisa membuat orang terluka. Betapapun kalau misalnya ditembak dari jarak jauh, tentu biasanya senjata api rakitan itu amat diragukan dari segi akurasinya, begitu. Baik, ini berbicara soal psikologis dari si pelaku yang menggunakan senjata api. Ini kan saya juga banyak dapat cerita ketika orang pertama kali misalnya menggunakan senjata api, tangan tuh bisa tremor atau gemeter karena tidak terbiasa menembakkan senjata api. Apakah mereka-mereka yang menggunakan senjata api ini memang sudah terlatih dan terbiasa, Prof? Boleh jadi ya, karena sekali lagi senjata api rakitan itu sudah mereka kuasai, sudah mereka beli gitu ya sejak beberapa lama dan mungkin juga sudah latihan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga menduga bahwa betul sekali sebetulnya dari segi si pelaku juga sama paniknya ya. Ini kan kita bicara dalam kondisi yang tidak biasa nih, makanya kemudian mereka pakai dalam situasi panik, terjepit, terdesak dan berlangsung dalam amat singkat ya. Jadi ya akurasinya juga kemudian kemana-mana. Sekali lagi amat mungkin mereka sebetulnya tidak mampu menembak tepat, tapi karena kontak fisiknya itu dalam jarak yang amat rapat ya, maka lalu kemudian masyarakat yang mengeroyok si pelaku ini kemudian menjadi korban juga. Memang sebaiknya menyadari itu ya, menyadari bahwa para pelaku kejahatan curanmor ini sudah melengkapi dengan senjata api, maka memang tidak sebaiknya kita sebagai masyarakat itu melakukan satu perlawanan fisik juga. Masalahnya adalah bahwa kalau mau mengandalkan pada misalnya kepada kepolisian, seringkali tidak bisa terjadi. Mengapa? Karena lokasi-lokasi yang mereka pilih itu justru tidak ada polisinya, tidak bisa terjaga. Yang kedua adalah kalaupun misalnya mau mengandalkan pada CCTV, maka ya agak susah ya. Kenapa? Karena tidak semua lokasi itu ada dalam pengawasan CCTV. Yang kedua adalah amat mungkin mereka memakai helm, memakai jaket sehingga lalu nggak dikenali wajahnya. Mereka menggunakan plat nomor palsu. Dengan kata lain, CCTV pun juga lalu kemudian nggak bisa dipakai sebagai dasar untuk melacak mereka. Maka menyadari itu, menyadari bahwa tingkat pengembalian kendaraan bermotor itu rendah sekali oleh kepolisian karena memang sulit ya. Maka masyarakat juga lalu memilih untuk berjibaku melawan para pencuri ini daripada menyerahkan kepada proses peradilan misalnya. Makanya kemudian lalu kontak fisik terjadi dan di pihak lain si pelaku sudah melengkapi diri dengan senjata api. Demikian. Baik, ini karena pelaku yang menggunakan senjata api ini adalah amatir, ini kan lebih membahayakan. Lalu seperti apa ketika di tengah keramaian, kemudian ada aksi pencurian dari mereka yang menggunakan senjata api ini, apa yang harus dilakukan warga? Kan nggak mungkin menyerahkan harta bendanya begitu saja, Prof. Sebetulnya kalau bicara mengenai pelaku yang mampu sempat melepaskan senjata dan melukai orang yang hendak menangkapnya, sebetulnya secara persentase itu amat kecil dibandingkan dengan jumlah pelaku yang kemudian berhasil ditangkap dan kena masa. Ya. Seringkali ya kita hanya melihat pada keberhasilan pelaku saja ketika melukai masyarakat, tapi sebetulnya jumlahnya sedikit sekali ya dibandingkan dengan pelaku yang berhasil ditangkap dan kena masa tadi gitu ya. Nah, mengapa demikian? Karena kita sebetulnya dalam tanda kutip bersyukur ya, masyarakat kita itu begitu kemudian ada orang teriak maling gitu ya, maka lalu kemudian segera berespon cepat, tidak pandang bulu lagi, lalu mengejar dan menangkapnya betapapun itu mungkin misalnya milik orang yang tidak dikenalnya. Ya, jadi kegotong royongan masyarakat dalam rangka melawan pelaku kejahatan itu sebetulnya bisa dapat diandalkan begitu ya. Sehingga lalu kemudian sekali lagi itu yang menakutkan pelaku sebetulnya. Kalau cuma misalnya khawatir dengan pemilik ya pemilik kan cuma 1-2 orang ya. Tapi begitu kemudian si pemilik teriak misalnya, maka lalu kemudian masyarakat berkerumun, itu yang paling mengerikan bagi pelaku dan sebetulnya itu yang paling banyak terjadi di masyarakat. Dan sejauh ini belum ada yang berubah ya. Masyarakat itu amat concern ketika kemudian ada kejahatan curanmor terjadi di wilayah mereka. Demikian. Baik, solidaritas dari masyarakat
untuk menjaga lingkungannya ini yang sangat diperlukan, tapi juga tetap harus waspada terhadap kejahatan curanmor bersenpi ini. Terima Betul kasih sekali. Prof. Adrianus, kriminolog dari Universitas Indonesia telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih.